Misteri di Desa Larangan. Di kaki Gunung Merbabu, ada sebuah desa kecil bernama Desa Larangan. Desa itu terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah mendekati Sendang Larangan. Saat malam tiba, Sendang Larangan adalah sebuah mata air tua di tengah hutan desa. Airnya jernih dan tenang, tetapi konon katanya, siapapun yang mengganggu sendang itu setelah matahari terbenam, tidak akan pernah kembali. Pada suatu malam, Arya, seorang pemuda kota yang sedang melakukan penelitian budaya, memutuskan untuk mengabaikan larangan tersebut. Rasa penasaran dan skeptisnya terhadap mitos membuatnya ingin membuktikan bahwa cerita itu hanyalah dongeng belaka. Bersama temannya, Bimo, yang berasal dari desa itu, mereka menyelinap menuju sendang. Ketika mereka tiba, suasana terasa aneh. Angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba bertiup kencang, dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitar. Arya menyalakan senter dan memeriksa air sendang yang terlihat sangat jernih hingga memantulkan cahaya bulan. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik dari semak-semak. "Arya, kita pulang saja. Ini nggak beres," bisik Bimo dengan nada cemas. Arya mengabaikan ketakutan temannya. Ia malah mengambil sebatang kayu dan melemparkannya ke dalam air sendang. Seketika, air yang tadinya tenang berubah menjadi bergolak, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Dari dalam air, muncul bayangan seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain putih yang lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi suaranya terdengar menggema, "Siapa yang berani mengganggu ketenanganku?" Arya dan Bimo membeku. Tubuh mereka gemetar. Tetapi Arya, meski takut, mencoba bersikap tenang. "Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Siapa kau sebenarnya?" Wanita itu melayang, mendekati mereka, dan perlahan, wujudnya menjadi semakin nyata. Wajahnya terlihat pucat, dengan mata hitam legam. Ia menceritakan bahwa ia adalah Nyai Laras, penjaga sendang yang dikutuk karena keserakahannya di masa lalu. Siapapun yang mengganggu sendang ini akan terkena kutukan dan menjadi bagian dari roh-roh yang menjaga tempat itu. "Pergilah sekarang, atau kau akan menjadi sepertiku," ucap Nyai Laras dengan suara menggelegar. Tanpa pikir panjang, Bimo menarik tangan Arya dan mereka berlari sekuat tenaga. Namun, mereka merasa langkah mereka semakin berat, seperti ada sesuatu yang menarik tubuh mereka kembali ke arah sendang. Arya menjerit, "Maafkan kami tidak akan kembali." Tiba-tiba, mereka terbangun di pinggir hutan dengan tubuh penuh luka gores. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi, dan suara kokok ayam menggema di kejauhan. Warga desa yang menemui mereka tampak lega sekaligus marah karena mereka telah melanggar larangan. Setelah kejadian itu, Arya memutuskan untuk meninggalkan desa Larangan. Namun, ia membawa cerita itu ke dalam jurnal penelitiannya sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani mengabaikan mitos lokal. Sementara itu, Bimo tidak pernah mau berbicara tentang kejadian malam itu lagi. Hingga kini, Sendang Larangan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Orang-orang percaya bahwa Nyai Laras masih menunggu di sana, menjaga ketenangan sendang dari gangguan manusia. Berani mencoba mendekat?